Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus Gurunda Al-Muhtaram Al-Mufaddal Ustaz Tafsir Al-Baydawi dan Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini nikmat yang betul-betul mesti kita syukuri adalah istiqomah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh MC. Nikmat inilah nikmat terbesar yang patut kita syukuri, ya. Dan amalan terberat yaitu istiqomah. Karena itu Rasulullah SAW, ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik, ketika turun perintah istiqomah ini, ya, rambutnya cepat putih. Kata Rasulullah, sayyibatni suratul Hud, ya. Surat Hud itu membuatku banyak uban. Kalau kita banyak ubannya karena apa, ya Pak? Banyak yang dipikirin, ya. Tapi Rasulullah SAW ubahnya, ya, karena mikirin, ya, perintah istiqomah. Dan betul, ya, kita hari ini bisa ngaji, bisa sholat jamaah, ya, belum tentu besok, ya, atau waktu sholat zuhur nanti bisa lagi memenuhi panggilan Allah ini. Dan sepertilah pergantian waktu, pergantian bulan, ya, pergantian situasi itu membuat kita mengalami pergeseran dalam kehidupan kita semuanya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, alaikum alla tu'jibu bi amali ahadin hatta tanduru bima yakhtu. Kalian itu enggak usah takjub, kagum, ya, dengan amalan seseorang sampai kalian lihat, ya, dengan apa dia menutup amalannya. Nah, kalau dengan orang lain saja kita nggak boleh takjub, apalagi dengan diri kita sendiri, ya, yang disebut dengan ujub, ya, atau izzatun nafs, ya. Nah, ini jangan sampai Rasulullah mengingatkan kita, la tu'jibu, ya, bi amali ahadin hatta tanduru bima yakhti, sampai kalian melihat dengan amalan apa dia menutupnya. Fa innal amila la ya'malu zamanan min umrihi au burhatan min dahrihi, karena ada orang yang beramal itu, ya, di waktu-waktu usianya, ya, di waktu-waktu, ya, masanya, bi amalin sholihin, dengan amalan soleh. Thumma yatahawwal, lalu orang itu berubah, fayamalu bi amali su'in
fayadkhulun nar. Lalu orang itu melakukan amalan keburukan sehingga dia pun masuk neraka. Wa innal amila, dan sebaliknya ada juga orang yang beramal bi amalin burhatan dahrihi, di waktu-waktu masanya, bi amali su'in, dengan amalan keburukan. Summa yatahawwal, lalu orang itu pun berubah, fayamalu bi amalin sholihin fayadkhulun nar. Lalu orang itu berubah dan melakukan amal soleh, fayadkhulul jannah, maka orang itu pun masuk surga. Faqalu ya Rasulullah, Rasulullah SAW melanjutkan, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, idza ahabba abda, kalau Allah itu mencintai seseorang, ista'malahu, maka orang itu akan dipergunakan oleh Allah. Jadi kalau Allah suka kita, cinta dengan seorang hamba, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang itu untuk melakukan amalan. Ista'malahu. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa yasta'milhu ya Rasulullah? Bagaimana caranya Allah itu mempergunakan kita, memanfaatkan kita, membuat kita beramal? Kaifa yasta'miluhu? Qala bi ayyuwaffiqahu li amalin sholihin thumma yaqbidu alaihi. Bagaimana caranya Allah itu menggunakan kita? Yaitu dengan cara Allah menurunkan hidayahnya, memberikan taufiknya, memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan amal soleh. Thumma yaqbidu alaihi, lalu Allah panggil, jemput, wafatkan kita dalam keadaan melakukan amal soleh. Itulah Allah ketika istamala abdahu, menggunakan hambanya untuk beramal soleh. Makanya Abu Bakar, salah satu doa yang sering beliau ucapkan itu adalah Allahumma istamilni wala tastabdilni. Allahumma istamilni wala tastabdilni. Ya Allah, pergunakanlah aku dan jangan ganti aku. Ini Abu Bakar ya, Bapak Ibu ya, yang kalau surga itu ada 8 pintu ya. Nah, Abu Bakar ini pegang ya tiket 8-nya. 8 tiketnya itu udah dipegang Abu Bakar ya. Mau masuk lewat pintu mana, Abu Bakar dipersilakan ya, karena punya tiketnya itu. Nah, nggak tahu yang di tangan kita ini udah berapa tiketnya ya. Nah, itu Abu Bakar. Bahkan imannya kalau ditimbang dengan imannya seluruh manusia masih beratan iman Abu Bakar. Nah, itu pun beliau begitu takut ya, kalau sampai dia itu tidak istiqomah. Makanya doa yang selalu ia ucapkan adalah Allahumma sta'milni, ya Allah pergunakan aku, wala tastabdilni, dan jangan ganti aku ya. Jamaah sekarang ini ya, subuh tadi pesertanya berapa ya? 2 soft 3 soft ya. Nah, boleh jadi jamaah zuhur nanti sudah ganti soft ya, tinggal 1 soft 2 soft gitu. Nah, boleh jadi nama kita tidak ada di antara deretan soft yang menghadap Allah dalam sholat zuhur nanti. Nah, itu berarti Allah sudah menggantinya, mengganti nama kita dari deretan soft. Nah, ini kita berlindung, Allahumma sta'mil, ya Allah pergunakan aku terus ya. Selalu ada di soft jamaah majelis taklim, selalu ada di rumah-rumah Allah yang mengkaji Al-Quran.
selalu ada di barisan ya, dakwah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin saya lihat salah satu ya doa orang-orang Suriah dan doa orang-orang Gaza itu dengan bangganya mereka menjadi mujahidin. Dan salah satu doa yang beliau ucapkan, yang saya dengarkan itu, Allahumma sta'milni ya, fi sabilik. Ya Allah, pergunakan aku terus ya untuk berjuang di jalan Engkau. Nah, ini doa yang mereka ucapkan. Walaupun mereka ya terus setiap hari ya ditakuti, diintimidasi ya, menghadapi ancaman kematian, tetapi yang doa mereka ucapkan adalah Allahumma sta'milni wa la tastabdil. Ya Allah, pergunakan aku dan jangan Engkau ganti aku dengan yang lain, dengan mujahidin yang lain, biar dirinya yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini yang mereka ucapkan. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perpindahan kita dari Ramadan ke Syawal, lalu sekarang di penghujung Dzulqa'dah, lalu akan masuk Dzulhijjah. Nah, pergeseran waktu ini rentan sekali ya. Kita akan mengalami perubahan. Oleh karena itu, perpindahan waktu demi waktu ini, kalau bisa kita sebut, kita ini seakan-akan berada dalam tikungan. Ya, jalan gitu udah di perempatan atau di pertigaan. Ya. Nah, ini kita akan ya mengalami tarikan ke kanan atau tarikan ke kiri atau tarikan lurus. Nah, disitulah kita terus berdoa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk terus lurus di jalannya. Nah, ini doa yang perlu kita ucapkan. Karena jujur, Ramadan yang dengan begitu semangatnya kita itu sudah saat Syawal langsung runtuh ya, semangat kita. Semangat kita udah runtuh ibadahnya. Ya. Tilawah yang setiap hari 1 juz sudah enggak lagi. Ya. Nah, ini jujur ya. Qiyamul Lail yang setiap hari kita lakukan di Ramadan, selesai Ramadan, selesai juga Qiyamul Lailnya. Ya kan? Begitu juga infak dan seterusnya. Itulah kita berada di persimpangan ini. Disitulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sta'milni wa la tastabdilni ya. Allah memberikan taufik untuk melakukan amal soleh, dan Allah memanggil kita saat kita melakukan amal soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mohon izin untuk melanjutkan kajian tafsir kita. Nggak tahu sudah berapa tahun ya. Kita masuk juz 2 ya, alhamdulillah ya. Iya. Ingat Pak, berapa tahun? Ya seperti itu Al-Qur'an. Walau annama fil ardi Lau anna min syajaratin aqlamun wal bahru yamutuhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafitat kalimatullah. Dalam surat Luqman ya. Seluruh pohon yang ada di hutan Indonesia ini berapa juta hektar, lalu lautan ya, menjadi tintanya, seluruh pohon menjadi penanya, dan lautan menjadi tintanya, manafidat kalimatullah, maka tidak akan pernah habis ya. Orang itu menjelaskan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Muhammad Abdu ya, menjelaskan tafsir surat Al-Asr, termasuk surat terpendek ya, yang oleh Imam Syafi'i seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran selain surat Al-Asr sebagai panduan itu, maka sudah cukup.
Itu Muhammad Abdu menjelaskannya dalam waktu 7 hari ya. Dalam setiap pertemuan itu 2 jam menjelaskan surat Al-Asr. Nah, silakan dibaca itu. Bagaimana pentingnya waktu dalam kehidupan orang. Dan ini menjadi ya, perhatian besar di negara-negara maju ya, terhadap waktu. Makanya sampai mereka mengatakan waktu adalah uang, waktu adalah dinar, waktu adalah, karena orang Arab medannya adalah medan pertempuran, al-waktu kasaif, waktu itu ibarat pedang. Illam taqta'u qata'aka, kalau enggak engkau penggal waktu itu, maka waktu itu akan memenggal engkau. Dan waktu di dalam Islam adalah al-waktu wal haya. Waktu adalah kehidupan. Waktu adalah kehidupan. Maka kata Ibnu Qayyim, idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian itu sendiri. Kalau kita selama ini begitu dihantui oleh kematian, maka sesungguhnya menyia-nyiakan waktu itu ya, lebih berbahaya daripada kematian itu sendiri. Karena idha'atul waqti yaqta'uka anillah. Karena menyia-nyiakan waktu itu memutus kita dari Allah. Wal mautu yaqta'uka anid dunya. Nah, sedangkan mati itu hanya memutuskan engkau dari dunia saja. Nah, itulah pentingnya waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 142 ya. Silakan Bapak Ibu dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Sayaqulu sufaha, orang-orang bodoh itu akan berkata. Nah, ini ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung mukjizat. Kenapa? Karena ayat ini memberikan informasi kepada Rasulullah, kepada masyarakat, sesuatu yang akan terjadi ya, sebentar lagi. Peristiwanya belum terjadi, tapi Al-Quran sudah menjelaskan sayaqulu, orang-orang bodoh itu akan mengatakan. Nah, makanya inilah ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ya, kata ulama, selain dia itu wahyu, Al-Quran itu juga mukjizat. Nah, ini yang membedakan kitab Al-Quran ini dengan kitab-kitab ya, para nabi sebelumnya. Kalau Nabi Musa ya, dikasih Taurat, ini wahyu. Tetapi untuk membuktikan bahwa Tauratnya itu benar, Nabi Musa membutuhkan mukjizat. Laut terbelah lah, ya kan? Tangan bisa memancarkan sinar, tongkat berubah menjadi ular. Ya. Allah kirim ya, belalang, Allah kirim kutu, Allah kirim darah dan seterusnya sampai ya, 9 ayat. Untuk membuktikan bahwa wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa itu mukjizat, apa? Benar. Itu memerlukan mukjizat. Dan begitu juga Injil. Untuk membuktikan bahwa Injil itu benar wahyu dari Allah, Nabi Isa butuh mukjizat. Ya, menyembuhkan orang sakit, ya, menjadikan orang buta melihat, bahkan ya, menghidupkan orang yang sudah mati. Itu Nabi Isa. Untuk membuktikan kebenaran Injil. Tetapi Al-Quran ya, selain dia wahyu dalam ya, sekaligus dia juga merupakan mukjizat. Maka untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, tidak perlu Allah itu membelah lautan, tidak perlu Allah kasih tongkat kepada Nabi Muhammad SAW.
Al-Quran dengan sendirinya itu sudah merupakan mukjizat. Orang yang membaca Al-Quran otomatis dia akan menemukan kebenaran di dalam Al-Quran. Hanya saja ya, selama ini ya, kita terfokus ya, terutama umat Islam ya, dalam membaca itu ya, hanya redaksi harfiahnya saja. Ini lebih dominan. Padahal ayat Allah atau mukjizat Allah itu ya, sanurihim ayatina ya. Selain tilka ayatul kitabil hakim, selain ayat-ayat ini merupakan tanda ya, tapi Allah memiliki tanda yang lain. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami perlihatkan ayat-ayat bukti kebenaran. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Di cakrawala bumi ini ya, di jagat raya ini. Wa fi anfusihim, di dalam diri kita. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga menjadi jelas ya, bagi mereka bahwa Al-Quran ini adalah benar. Nah, ini cara kita membaca ayat. Kita tidak hanya memaknai ayat-ayatnya, tetapi kita juga membacanya dengan menggunakan ya, fenomena alam. Misalkan ya, Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd, wa yunshi'us sahabat thiqal, dan Allah itu membuat awan itu berat. Nah, bagaimana kita membaca ayat ini, Pak? Wa yunshi'us sahabat thiqala. Allah itu membuat ya, awan itu berat. Ini kan ayatnya harfiahnya ada di surat Ar-Ra'd ya kan? Nah, untuk membaca bahwa awan itu berat, masa sih berat gitu kan? Awan di atas kayaknya kena angin aja geser gitu kan? Kalau kita ngeliatnya kayak asap gitu ya, masa sih berat? Nah, ternyata satu gugusan awan ini itu beratnya itu bisa sampai 500 ton. Berapa kubik air yang dikandung oleh satu awan gitu? Ratusan ton, Pak. Nah, ketika kita gabungkan membaca ayat tadi, wa yunshi'us sahabat thiqala, dan kami ya, jadikan, dan Allah menjadikan awan itu berat. Lalu kita teliti gitu, awan itu betul-betul berat atau tidak, maka akan ketemu ya. Inilah yang disebut sanurihim ayatina fil afaq. Akan kami perlihatkan ayat-ayat kami di afaq. Nah, itu. Jadi dengan membaca fenomena alam, dengan meneliti kejadian-kejadian alam itu, kita akan temukan ya, satu titik kebenaran antara ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat alam. Nah, dari sini maka kita akan menemukan mukjizat Al-Quran. Subhanallah. Nah, hanya saja yang seringkali bisa menangkap ya, membaca ayat-ayat alam ini ternyata orang-orang barat ya. Ternyata kebanyakan adalah orang barat. Siapa yang menemukan muminya Fir'aun misalkan? Ya, orang barat juga. Yang meneliti, yang menemukan sampai kesimpulan bahwa usia mumi Fir'aun itu ya, usianya 3000 tahun yang lalu. Dan itu usianya sezaman dengan satu wilayah daerah ya, yang usianya sama 3000. Yang diperkirakan bahwa daerah itu adalah kerajaan Fir'aun dulu.
Dan mumi ini adalah betul-betul ya sama usianya. Dan anehnya lagi, ya, muminya ini dipenuhi paru-parunya, ya, itu dipenuhi dengan garam, kandungan garamnya tinggi. Lalu apa? Fisiknya, kulitnya masih utuh, tetapi tulang belulangnya itu banyak yang retak. Nah, ini kesimpulan mereka bahwa orang jenazah yang meninggalnya seperti ini pasti adalah orang yang tenggelam, di mana dia ketika tenggelam itu masuk air banyak sampai ke paru-parunya, lalu fisiknya itu terbentur dengan batu karang. Nah, sehingga kesimpulannya ya para ilmuwan ya dengan yakin bahwa ini adalah Fir'aun yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Nah, dari mana Rasulullah tahu bahwa itu adalah mumi Fir'aun? Nah, Al-Quran mengatakan demikian. Ya. Dan itu baru ditemukan di abad 19-an. Nah, selama ini kemana? Tapi Al-Quran sudah jauh-jauh menceritakan itu. Sudah menceritakan itu. Nah, inilah kemukjizatan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayaqulu sufaha, orang-orang bodoh. Ya. Ulama tafsir mengatakan as-sufaha, ya. Imam Ar-Razi mengatakan as-sufaha adalah qillatul hilmi wa dhaful aqli, yaitu lemahnya akal dan qillatul hilmi, sedikit kebijaksanaan. Jadi orang yang tidak bijak dan orang yang lemahnya akal itu disebut sufaha, orang bodoh. Nah, dalam Al-Quran Allah menggunakan as-sufaha ini untuk anak-anak kecil juga, ya, yang belum bisa melakukan transaksi dengan keuangan. Wala tu'tus sufaha amwalahum, dan jangan engkau berikan anak-anak yatim yang masih kecil itu harta mereka. Ya, tetap kamu pegang sampai mereka dewasa. Nah, artinya apa? Sufa adalah orang yang tidak bisa memikirkan dengan bijak. Itu sufa. Nah, siapa mereka? Ya, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan ada 3 yang dimaksud dengan sufa di sini. Yang pertama adalah musyrikul Arab, yaitu kaum musyrikin Arab, orang-orang musyrik Arab. Ya. Nah, ini sufa, orang-orang bodoh. Ya. Wakila al-munafikun, yang kedua adalah orang-orang munafik, dan yang ketiga adalah al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, ini yang disebut sufa oleh Al-Quran di sini, yaitu musyrikin Arab, lalu orang munafik, dan orang-orang Yahudi. Nah, betul, mereka ini nanti akan mengatakan, ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Nah, mereka mengatakan apa? Apa yang menyebabkan mereka itu memalingkan, Allah memalingkan dari kiblat mereka, allati kanu 'alaiha, yang tadinya mereka menghadap kepadanya. Nah, ayat ini menjelaskan pergantian kiblat yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah di Mekah, Rasulullah sholatnya itu selalu menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Karena Rasulullah ingin menggabungkan dua kiblat ini, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Sehingga Rasulullah itu ngambil posisi selalu berada di selatannya Ka'bah, sehingga menghadapnya ke utara, arah Syam, arah Syam. Tapi ketika Rasulullah hijrah
Dan posisi Madinah saat itu ada di tengah antara Mekah ya, dan Syam. Maka Rasulullah kesulitan untuk menghadap dua kiblat, nggak mungkin karena saling berlawanan. Nah, sedangkan Allah memerintahkan Rasulullah kiblatnya itu adalah menghadap Syam. Ya. Nah, ini secara psikologi ya, orang mengatakan bahwa kenapa Allah menyeru Rasulullah SAW menghadap ya, kiblatnya ke Palestina. Ya. Nah, karena Rasulullah di Madinah menghadapi komunitas Yahudi. Maka salah satu hikmahnya ya, dengan menghadap ke Syam itu Rasulullah SAW bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat Yahudi, sehingga Islam ya di Madinah itu bisa diterima. Nah, itu secara psikologi ya. Ya, tapi ya memang perintah Allah ya menghadap ke Syam, ke Palestina. Nah, sehingga Rasulullah kesulitan. Padahal Rasulullah dalam hati dia itu pengen sekali ya, tidak menyelisihi atau membelakangi Ka'bah. Apalagi Ka'bah itu juga merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim. Ya. Sehingga Rasulullah SAW ya, setiap kali sholat, nah selalu hatinya itu pengen sekali kiblat ini dipindahkan. Ya, tapi apa boleh buat, ini perintah Allah ya untuk menghadap ke Syam. Tapi dalam hati Rasulullah itu saat selesai sholat itu beliau selalu menghadapkan wajahnya ke langit gitu. Minta kepada Allah agar kiblatnya itu dipindah. Nah, seperti itu. Nah, itu terjadi sampai 16 atau 17 bulan ya di Madinah seperti itu. Nah, ketika Allah turunkan perintah memindahkan kiblat ini, orang-orang sufha, ya, orang-orang bodoh, orang musyrik, kemudian orang munafik dan orang Yahudi akan mengatakan ma wallau an qiblatimul lati kanu alaiha. Nah, apa sih yang menyebabkan mereka itu dipindahkan kiblatnya? Maka Allah memerintahkan agar menjawabnya, qul lillahil masyriq wal maghribu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ya. Enggak perlu disebutkan alasannya apa. Tetapi kita jawab dengan umum, katakanlah bahwa milik Allah al-masyriq wal maghrib, arah timur maupun barat itu milik Allah. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan sirat mustaqim, jalan yang lurus? Ya. Karena bagi kalangan orang Arab, bagi orang munafik dan orang Yahudi, perpindahan kiblat itu merupakan ya, kesalahan yang disebut dengan inkonsistensi. Ya, tidak konsisten. Nah, padahal ya dalam teori ilmiah itu sesuatu dianggap kebenaran itu adalah ketika sesuatu itu konsisten. Sesuatu itu konsisten. Nah, kalau ada sesuatu yang nggak konsisten, itu dianggap itu tidak kebenaran. Nah, ini bagi mereka celah. Ya. Bagi orang-orang musyrik, tuh kan, betul ajaran kami, ibadahnya ke Mekah itu kan. Karena orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik, ya ibadahnya ke Mekah. Ya, kan? Tuh kan betul kami ajaran Muhammad salah, tuh. Diralat, ya kan. Ya. Nah, itu bagi orang-orang musyrik. Ya. Nah, bagi orang-orang Yahudi, ya, lah kenapa kok berubah? Ya? Udah benar-benar kiblatnya ke Syam gitu, ke Baitul Maqdis kok dirubah gitu. Nah, bagaimana dong dengan orang-orang yang meninggal? Berarti mana nih yang salah, mana yang benar nih?
Kalau yang benar menghadap ke Mekah berarti bagaimana nih? Orang Islam yang sudah meninggal, berarti mereka sesat dong. Nah, kayak begitu. Jadi banyak keraguan, apalagi orang munafik. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah itu menunjukkan ya ke jalan yang lurus. Jadi menghadap ke Ka'bah itu sudah merupakan kebenaran, sirat mustaqim. Nah, orang Arab menyebut sirat, nah, itu biasanya ya, ada 6 unsur ya, sesuatu yang disebut sirat ya. Karena sirat itu kan jalan. Jalan nama lainnya itu adalah thoriq ya, atau syariq ya, kalau jalan besar. Nah, yang disebut sirat itu yang pertama ya, jalannya itu lurus, itu disebut sirat. Kalau jalannya belok-belok gitu, apalagi jalan tikus ya, itu nggak boleh disebut sirat ya. Nah, apalagi jalan sawangan ya, jalan bedahan. Nah, ya. Nah, yang disebut sirat itu adalah yang lurus. Nah, itu sirat. Yang kedua adalah aqsarut thoriq, yang jaraknya paling pendek. Jadi kalau ada rute ya, kalau Bapak Ibu pakai Google Map kan ada pilihan tuh ya. Kalau lewat sini 1 jam, sini setengah jam, sini 15 menit ya. Nah, yang disebut sirat itu adalah yang paling cepat, aqsarut thoriq ya. Nah, itu sirat yang paling pendek. Lalu yang ketiga adalah al-wuduh, jelas. Sirat itu yang jelas ya, kayak jalan tol begitu kan, jelas gitu kan. Nah, kalau banyak cabangnya ya, kadang kita dibikin bingung gitu ya, apalagi di persimpangan ya kan. Apalagi kalau kita jaringannya ya lemot gitu kan, salah jalan gitu. Nah, al-wuduh itu jelas ya. Sirat itu yang al-wuduh jelas. Nah, ini sirat ya. Lalu yang keempat yang disebut sirat itu adalah yang luas ya, si'ah. Enggak sempit kayak ya gang satu arah ya, gang jalan tikus dan seterusnya. Itu bukan sirat. Nah, yang disebut sirat itu adalah luas, si'ah. Jadi kita berjalan di atas sirat itu nyaman, sudah jelas ya, sudah lurus, lalu luas ya. Lalu yang kelima adalah al-musil ilal ghayah ya. Jalan itu bisa mengantarkan kita sampai tujuan. Jadi ada garansi bahwa jalan kita itu sampai kepada tujuan. Nah, inilah jalan yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, ini ajaran Islam. Tidak ada jalan lain yang lebih cepat, yang ada garansi sampai kepada asal kita. Karena asal kita itu adalah makhluk surga. Dan Nabi Adam ketika diturunkan dari surga, dia pengen kembali lagi ke surga. Maka caranya bagaimana? Allah turunkan huda. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qulna bitu minna jami'an. Nah, ketika Allah turunkan Nabi Adam, maka Allah kasih huda. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan ketika turun huda dariku, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti hudaku ya, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam surat yang lain, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara.
Nah ini Bapak Ibu, kalau kita berjalan di atas huda Allah, berjalan di atas sirat Allah, ya, la yadhillu wa la yashqa, maka tidak ada yang bisa menyesatkan, ya, dan tidak ada yang bisa menyengsarakan kita selama kita berada di siratul mustaqim. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum, ya. Dan begitulah, ya, ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian itu umat wasaton. Wa kadzalika, ya, dalam tafsir Al-Baghawi, ka di sini litasbih, ya. Ka yang menunjukkan, ya, perumpamaan. Maksudnya apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, begitu seperti kami jadikan kalian menghadap ke kiblat titik bumi tengah, ya. Ya. Dalam ibadah kalian menghadap ke titik tengah, maka kalian sebagai umat juga dijadikan sebagai umat pertengahan, ya. Jadi dalam ibadah kita menghadapnya ke titik yang tengah, maka sebagai umat kita juga berada di posisi umat yang tengah-tengah, wasat. Atau wa kadzalika ja'alnakum ummatan, ya, wasata. Begitu juga sebagaimana kami jadikan Ibrahim, ya, ya, sebagai umat pilihan, maka kalian juga kami jadikan sebagai umat pilihan. Nah itu ka di sini li tasbih. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Umat, ya, di dalam Al-Quran itu memiliki 4 makna. Yang pertama, umat itu bermakna, ya, kepemimpinan. Makanya Nabi Ibrahim seorang diri itu disebut sebagai ummah Hanifah, ummah qanitah. Ibrahim itu disebut dalam Al-Quran sebagai umat qanitan Hanifah, umat yang tunduk dan yang lurus. Itu Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kapasitasnya dia seorang diri itu sebanding dengan kapasitas, ya, masyarakat, komunitas, ya, bangsa. Itu pemimpin. Makanya seorang pemimpin itu adalah orang yang, ya, mengumpulkan segala potensi kebaikan di dalam dirinya. Nah, itu seorang pemimpin. Nah, yang kedua, umat di dalam Al-Quran itu dimaknai sebagai kelompok. Wal takum minkum ummatun, ya. Kelompok, komunitas, itu umat. Nah, umat yang ketiga dalam Al-Quran itu disebut juga dengan risalah. Jadi misi, ya, tugas sebuah masyarakat, ya, itu disebut umat, ya. Kuntum khaira ummatin, ya. Nah, itu risalah. Dan yang keempat, umat itu adalah waktu atau zaman. Nah, maka para, ya, pakar, ya, ilmu sosiologi itu menyimpulkan bahwa, ya, umat itu merupakan konsep peradaban yang menggabungkan keempat unsur ini, yaitu kepemimpinan, lalu misi, dan yang ketiga adalah masyarakat, dan yang keempat adalah waktu. Nah, ini yang disebut dengan umat dengan konsep peradaban. Nah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan, maka demikianlah kalian jadikan kalian itu umat yang memiliki peradaban. Karena kita memiliki ini. Nah, coba bayangkan dunia sekarang, Pak.
Ini sekarang mereka ini sedang krisis narasi. Mereka tidak memiliki visi yang jelas terhadap dunia ini. Mereka kan berganti-ganti terus ya, ideologi mereka ya. Dari komunis, kapitalis, ya, liberal dan seterusnya. Dan sekarang ini ya, neolib ya, yang berkuasa sudah hampir 2 abad ini ya, yang sekarang ini Amerika ya, dengan ideologi kapitalisnya ini sudah tidak bisa mempertahankan ideologinya. Karena bagi mereka ya, sumber daya alam itu terbatas. Sedangkan konsep mereka itu adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Bagaimana sebanyak-banyaknya kalau konsep mereka sumber daya alam ini terbatas. Makanya kapitalis itu konsekuensinya adalah penjajahan ya. Karena sumber daya di negara mereka habis, yang dilakukan apa? Mencari sumber daya ya, di negara yang lain. Makanya setiap ada penjajahan, di situ ada sumber daya yang akan direbut gitu. Nah, gonjang-ganjing dunia selama ini ya karena dunia ini krisis narasi, tidak memiliki ya visi yang jelas. Nah, seperti itu ya. Nah, berganti-ganti terus. Sebelumnya ya Portugal ya di abad 16-17 ya kan. Lalu setelah itu Inggris ya dan Prancis ya kan di abad ya 18-19. Lalu sekarang abad 20-21 Amerika yang bersaing dengan Rusia, lalu ada Cina ya. Nah, mereka sudah mau kolab lagi. Maka satu-satunya yang menjadi solusi ya, yang memiliki umat yang memiliki konsep ya, peradaban yang jelas, itu adalah Islam. Nah, hanya saja nampaknya umat Islam sekarang ini belum siap. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Apa itu wasata? Dalam tafsir ini disebutkan al-adlu wal khair, yaitu keadilan dan kebaikan. Makanya orang Arab mengatakan bayu Quraisy ya. Abu Bakar mengatakan bayu Quraisy fa innahum awsatun nas. Baiatlah kalian kepada orang-orang Quraisy karena orang-orang Quraisy itu adalah awsatun nas ya, manusia terbaik. Klan terbaik adalah Quraisy. Nah, itu awsat. Nah, maka ketika Allah jadikan umat ini sebagai umat wasatan, adalah umat terbaik dan umat yang paling adil. Nah, maka khosois ya, kalau Yusuf Qaradawi memiliki buku Khosois Amalil Islam ya, karakteristik umum ajaran Islam ya, itu ada 7. Salah satunya yang nomor 4 itu adalah al-wasatiyah, moderat ya. Moderasi dalam beragama itu merupakan karakter utama Islam, dan inilah yang membedakan ajaran Islam dengan ajaran yang lain. Makanya menurut Yusuf Qaradawi, wasatiyah dalam Islam itu ada 4 hal. Yang pertama adalah al-wasatiyah fil i'tiqad, yaitu moderat dalam hal keyakinan, dalam hal akidah. Al-wasatiyah fil i'tiqad, yaitu keseimbangan antara akal dan ya, ruh. Itu wasatiyah. Jadi orang dengan keseimbangan antara akal dan ruh ini ya, itu orang tidak akan terjerumus kepada ya, khurafat, yaitu keyakinan yang tidak ada landasannya, dan orang tidak cenderung kepada materialis yang hanya percaya yang kasat mata saja. Nah, maka Islam ini menggabungkan antara itu ya. Al-aqlu wan naqlu ya. Al-aqlu wan naqlu.
Yaitu tengah-tengah antara akal dan ya, makanya Imam Ghazali itu mengatakan ya, al-aqlu ruhun minad dakhil, wahyun minad dakhil. Akal itu adalah wahyu dari dalam. Maksudnya apa? Akal itu adalah alat seseorang mengetahui kebenaran dari dalam dirinya. Ya. Wal wahyu aklun minal kharij. Dan sedangkan wahyu itu adalah akal dari luar. Nah, Islam itu imbang antara al-aqlu wan naqlu. Ya. Dan ini yang menjadi sekarang ini, ya. Orang Barat itu berbondong-bondong masuk Islam ini karena konsep, ya, akidah ideologi Islam yang jelas. Salah satu alasan kenapa mereka itu masuk Islam adalah konsep keimanannya jelas. Karena selama ini mereka ajarannya adalah ya, Nasrani. Ya. Dan mereka rata-rata kalau mendalami Nasrani, mendalami mengkaji ya, kitab mereka, itu kesimpulannya adalah mereka jadi ateis. Itu banyak ya pendeta-pendeta gitu yang mereka mendalami ya, kitab mereka itu ujungnya kepada ateis. Ya, ya misalkan YouTuber Australia ya, siapa namanya perempuan itu ya, Lily Jerry kalau nggak salah. Itu aktif banget tuh di TikTok menunjukkan apa sampai keislaman, kelebihan Islam dari sisi sains. Ya. Awalnya juga dia Katolik, setelah mempelajari kitabnya jadi ateis sekian belas tahun. Nah, baru setelah itu menemukan Islam dan masuk Islam dan mendakwakan. Nah, ini yang menjadi sebab utama orang Barat itu masuk Islam, karena konsep ketuhanan dalam Islam itu begitu jelas. Ya. Ya misalkan dalam Islam ya, tidak mempertentangkan ya, antara akal dengan nakal. Ya. Jadi logika dengan wahyu itu tidak dipertentangkan. Ya misalkan konsep Trinitas saja, itu secara akal sudah tidak diterima. Secara akal sudah tidak diterima. Nah misalnya konsep ahad, Allah yang esa. Nah secara matematika, seluruh angka berapapun jumlahnya, itu pasti berawal dari angka 1 ya. Angka 2 berawal dari mana? 1 tambah 1, 2. Angka 5 berawal dari mana? 1 tambah 4 kan. Angka 10 ya, berawal dari mana? Semua dari angka 1. Ada nggak angka itu terbentuk dari 0? Nggak ada. Ya, 0, ya, nggak ada. Sesuatu yang wujud itu pasti dari sesuatu yang satu. Nah, itulah disebut dengan ahad. Konsep kullallahu ahad. Dan begitu banyak orang yang ya, Nasrani terutama yang masuk Islam gara-gara surat Al-Ikhlas ini. Nah ini wasatiyah fil i'tiqad ya. Lalu ya, fil i'tiqad ini fil ilahiyah ya. Ada lagi fil nubuwah ya. Islam itu konsepnya ya, tengah-tengah ya. Tidak menuhankan ya, Isa dan tidak menganggap Isa sebagai anak zina. Kalau Yahudi menganggap Isa sebagai anak zina, orang Nasrani menganggap Isa sebagai Tuhan. Tapi Islam datang dengan konsep tengah-tengah, bahwa dia adalah Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Nah itu jelas. Nah ini diterima oleh mereka Nasrani. Kalau dia Tuhan, lalu siapa Tuhan sebelum Isa gitu? Ya kan? Sebagaimana Fir'aun mengaku Tuhan ya, ketika dibantah oleh Nabi Musa, lalu siapa Tuhan sebelum kamu wahai Fir'aun? Tercengang juga dia. Nggak jelas gitu konsepnya. Nah ini. Lalu yang kedua adalah al-wasatiyah fil ibadah.
ya, pertengahan di dalam ibadah. Ya. Islam tidak nyuruh umatnya ibadah ya, terus ya. Tidak juga nyuruh meninggalkan ibadah. Ya. Islam tengah-tengah ya, tidak hulu ya, seperti ya, orang-orang Nasrani dan tidak taksir seperti orang-orang Yahudi. Ya. Tengah-tengah ibadahnya. Ya. Kita sholat ya, yang dikomplain oleh Nabi Musa ya, awalnya 50 ya, sehari sampai menjadi 5. Nah ini tengah-tengah ya. Tidak 50, tidak 1 ya, tapi tengah-tengah 5. Setiap hari 5 kali ya. Kemudian ibadah pekanan juga ada, ibadah bulanan juga ada, ibadah tahunnya juga ada, ibadah seumur hidup juga ada. Ini tengah-tengah ya. Lalu yang ketiga adalah al-wasatiyah ya, fil akhlak. Kita itu pertengahan antara akhlak ya, di tengah ya, dalam akhlak itu al-wasatiyah fil akhlak ya. Yaitu tawazun bainal jamal wal qiyam. Nah itu akhlak. Yaitu keseimbangan antara nilai dan estetika. Antara nilai dan estetika. Nah di barat sekarang ini itu tidak imbang. Mereka itu dominan ke estetika ya. Yaitu dominan kepada kesenian. Sehingga kesenian mereka tanpa nilai. Makanya perempuan dijadikan sebagai ya, objek kesenian. Dan keseniannya tanpa batas, tidak ada nilainya. Ya. Nah, kita tidak juga mengunggulkan nilai, tapi tanpa kesenian. Ya. Misalkan kita mengagungkan ya, sebuah nilai ya, nilai spiritual gitu misalkan. Lalu kita tidak memperhatikan ya, sisi keindahannya. Ya. Misalkan orang berjilbab tapi tidak memperhatikan keindahannya. Akhirnya apa? Ya, jilbabnya pakai kain kafan gitu. Ya kan? Nah, itu tidak imbang antara sisi nilai dengan qiyam dengan jamal ya, estetika. Nah makanya sebenarnya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu adalah lambang nilai dan lambang keindahan. Kalau laki-laki itu lambang nilai, kalau perempuan itu lambang keindahan. Maka hidup yang harmonis harus imbang antara ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Nah itu imbang ya. Dalam segala urusan ya. Kita tidak hanya berjuang ya, perang gitu kan. Tapi nggak ada seninya. Ya. Kita juga tidak hanya mengunggulkan seni tanpa ada nilainya ya. Ya lagu-lagu gitu. Nah, Romai Rama Bang Haji masih ada ya. Nilai-nilainya gitu kan. Ada nilai dari surat Al-Ikhlas, ada nilai miras, nilai dan seterusnya gitu. Lalu dikemas dengan seni gitu. Itu imbang antara keindahan. Tapi ada yang hanya hiburannya saja, nilainya justru merusak. Nah Islam itu tengah-tengah. Nah kalau Islam ini wasatiyah fil akhlak, Islam itu tidak terlihat seram, ya, yang bikin orang takut. Gitu. Jadi melihat orang Islam kok compang-camping, jidatnya hitam, ya, cingkrang kasar, muamalahnya dan seterusnya, orang jadi takut. Kok kayak gini umat Islam? Gitu. Ya. Tapi juga Islam yang bebas tanpa nilai tidak juga. Gitu. Tapi Islam menggabungkan antara ya, keindahan dengan nilai. Nah itu seharusnya. Dan inilah yang kehilangan Barat sekarang ini. Makanya seorang muhandis ya, Muslim ya, muhandis istimai namanya, ya, pakar engineering ya, sosial Malik bin Nabi itu memberikan pesan ini, yaitu ya bainal jamal wal qiyam, antara keindahan estetika dengan etika harus digabungkan.
Nah, itu titik temunya adalah di wasatiyah. Lalu yang ketiga adalah yang keempat adalah al-wasatiyah fit tasyri'. Wasatiyah Islam itu terlihat di dalam syariatnya. Nah, ini luar biasa. Ini menjadi daya tarik yang luar biasa bagi Islam. Misalkan dalam hal pernikahan, ya, Islam ya tidak menganjurkan tolak, tapi juga Islam tidak melarang tolak. Ya kayak di agama sebelah kan. Kalau sudah nikah ya selamanya. Perempuan yang sudah tidak nikahi ditinggal mati suaminya nggak boleh nikah lagi gitu. Itu selamanya satu pasang. Makanya di ajaran ya yang lain itu ketika suaminya mati, perempuan itu harus dibakar bersama suaminya. Sampai segitunya. Itu ajaran di luar Islam. Ya. Itu dibakar. Ada yang dikubur gitu. Dan itu saya masih melihat videonya itu. Di sebuah daerah gitu kan. Karena suaminya mati dan perempuan statusnya nggak boleh nikah lagi, maka dia harus dikubur bersama jenazah suaminya. Saya itu melihat videonya nggak tega itu. Jadi dikuburnya itu perempuannya dulu yang masih hidup, Pak. Digali perempuannya dulu, baru peti jenazah suaminya ditaruh di atas. Dan itu memberontak, dipaksa kayak begitu. Itu masih ada itu. Nah kayak begitu. Nah jadi Islam ajarannya itu pertengahan. Jadi orang yang sudah nikah tidak diikat selamanya. Dia tidak dianjurkan untuk menalak, tapi tidak dilarang untuk talak. Ketika talak itu menjadi solusi keluarga ya harus dilakukan. Nah begitu. Nah Islam juga tidak melarang pernikahan. Ada ajaran yang terutama yang biarawati ya. Itu kalau sudah level itu nikahnya terus dengan Yesus. Nah kalau sudah nikah dengan Yesus nggak boleh nikah dengan laki-laki siapapun. Jadi melarang pernikahan dengan manusia. Nah sehingga yang terjadi adalah penyimpangan yang terjadi. Nah Islam juga tidak membebaskan manusia nikah dengan sebanyak-banyaknya. Tapi dibatasi 1 sampai 4. Nah kalau kita melihat ajaran Islam terutama di masalah poligami itu dengan kacamata keseimbangan seperti ini, justru yang terlihat adalah keindahan Islam luar biasa. Nah karena bagi orang-orang Yahudi itu nikah boleh sebanyak-banyaknya. Kalau di ajaran Nasrani nikah 1 tapi selirnya banyak, simpanannya banyak. Nah memilih mana? Yang 4 resmi atau 1 yang resmi simpanannya banyak gitu. Atau sebanyak-banyaknya semuanya resmi gitu. Nah Islam itu adilnya di situ Pak, wasat ya. Tidak membatasi tidak mengharamkan orang nikah, tapi juga tidak membebaskan nikah sebanyak-banyaknya. Islam tengah-tengah. Dan seluruh ajaran Islam kalau dilihat dari sudut pandang keseimbangan itu kita akan temukan misalkan keseimbangan antara al-fardi wal istimai, tatanan konsep kehidupan orang secara individu dengan konsep sosial. Nah ini keseimbangan antara syuyu'iyah paham komunis dengan paham Somalia kapitalis. Kalau kapitalis pahamnya adalah memberikan kebebasan kepada individu sebebas-bebasnya, sehingga orang bisa memiliki kekayaan sekaya-kayanya walaupun dengan cara memiskinkan orang lain. Itu kapitalis. Makanya selama sistem ekonomi ini pakai kapitalis, itu selalu ada kemiskinan. Karena ibarat air di bak itu tinggal goyang gini, di sini banjir, di sini kering. Itu konsep kapitalis. Jadi nggak mungkin kapitalis itu menghilangkan kemiskinan, karena mereka membangun kekayaan itu dengan kemiskinan. Orang bangun kekayaan itu dengan utang. Bayangkan kekayaan di dunia ini ada 300 triliun US.
kekayaan di dunia ya. Itu ada 300 triliun. Ya. Oh ya, afan 400 ya. Nah, 300-nya itu utang, 100-nya itu milik orang. Nah, ini 300-nya itu berupa utang. Nah, ini konsepnya kapitalis ya. Oke, ya. Nah, Islam juga tidak ya menghilangkan hak kepemilikan individu ya, seperti ya orang sosialis ya, yang kepemilikan itu milik publik yang dikelola oleh negara, sehingga individu tidak memiliki hak milik gitu. Tapi Islam menjaga itu. Setiap orang dikasih hak milik, tetapi tidak lupa dengan hak masyarakat, yaitu dengan zakat, dengan infak dan seterusnya. Nah, ini al-wasatiyah fi tasrih. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, 4 wasatiyah ini setidaknya. Wasatiyah fil aqidah, wasatiyah fil ibadah, wasatiyah fil akhlak, dan wasatiyah fi tasrih. Nah, ini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, dengan demikian litakunu syuhada 'alan nas. Nah, kalau kita sudah menjadi umat terbaik, maka kita ya, litakunu syuhada 'alan nas, kita ini menjadi saksi umat-umat yang lain. Kata Umar bin Khattab mengomentari wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Itu kata Umar bin Khattab, la takunu awwaluha hatta takunu akhiraha. Kalian enggak akan menjadi awal ayat ini. Awal ayat ini kuntum khairu ummah hatta takunu akhiraha, sehingga kalian menjadi akhirnya dulu. Ta'muruna bil ma'ruf dulu, tanhauna 'anil munkar dulu, tu'minuna billah dulu, baru menjadi kuntum khairu ummah. Nah, itu kata Umar bin Khattab ya. Nah, kita ini sebaik-baik umat akan menjadi saksi atas umat-umat terdahulu ya. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul kalian ya, akan menjadi saksi atas kalian. Jadi dari sini ada riwayat Nabi Nuh nanti dipanggil Allah. Wahai Nuh, kamu sudah menyampaikan risalah kamu kepada umatmu enggak? Ya sudah ya Allah. Maka Allah tanya kepada umatnya, apakah betul Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Kata umatnya, enggak, maja'ana nadir ya. Enggak ada peringatan kok dari Nuh gitu. Nah, ini di akhirat itu, ngeyel kan umatnya itu. Di dunia udah ngeyel, di akhirat ngeyel juga umatnya Nabi Nuh ya. Maka Allah Subhanahu wa taala minta siapa saksinya? Man yashhad, siapa yang menjadi saksi wahai Nuh? Ya. Kata Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuhu, yaitu Nabi Muhammad dan umatnya. Maka ada yang bertanya ya pada Rasulullah, kaifa nashhad, bagaimana kita menjadi saksi man qablana, orang-orang yang sebelum kami kita nggak melihat. Ya Rasulullah, gimana kita jadi saksi sedangkan yang kita saksikan itu orang-orang yang belum kita lihat, zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa. Kok kita yang jadi saksi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, alam ya'tikum kitabun min rabbikum, bukankah datang kitab dari Tuhan kalian? Nah, di dalam kitab ini dijelaskan kondisi umat-umat terdahulu semuanya. Nah, sehingga kita nanti menjadi saksi. Makanya umat Nabi Muhammad nanti ini itu akan menyaksikan seluruh umat-umat manusia ya, mulai proses ya, awal ya, dihisab semuanya itu ya, dikisos semuanya kita saksikan. Nah, kita sendiri yang menjadi saksi kita adalah Rasulullah SAW. Nah, begitu juga kita seharusnya menjadi saksi terhadap umat-umat sekarang ini ya. Umat Islam menjadi umat-umat non-Islam harusnya. Itu terjadi kalau kita menjadi kuntum khairu ummah. Tapi justru sebaliknya, kita ini yang disaksikan oleh umat-umat terdahulu gitu. Ya. Nah, bayangkan Pak itu. Kita itu begitu detail, data kita itu dimiliki oleh sana. Jadi rumah kita ada di mana, ya, tanggal lahir kita, ya, seluruh identitas kita ini dipegang sana.
Sana mana ya sana lah gitu. Ya makanya kalau tiba-tiba ada SMS masuk ke nomor HP kita, ini siapa yang tahu HP kita gitu kan. Nah di HP kita udah terkoneksi semua dengan kakak, dengan NIK, semuanya gitu. Nah makanya ada yang sampai bobol ya rekening mobil bankingnya ya dari NIK saja gitu. Karena sudah terkoneksi semua gitu. Nah apalagi dengan COVID kemarin sebenarnya itu adalah ya sebenarnya adalah program untuk mengontrol umat manusia seluruh dunia gitu. Tapi untung ada perang Ukraina gitu. Ya, sehingga ya bisa dihalau dikit tuh. Kalau enggak seluruh data kita akan disedot gitu. Nah dari sini saja kita ini bukan lagi syuhada ala nas, tapi kita justru menjadi yang jadi objek ya. Ya. Nah bayangkan Pak ya, Arab Spring kayak gitu kemarin kayak gitu ya. Itu awalnya kan seolah-olah umat Islam yang mendesain gitu. Tapi ternyata saya yang mendesain sana. Ya, Suriah tiba-tiba bisa damai gitu. Itu siapa yang desain gitu? Subhanallah. Nah, itu bukti-bukti bahwa kita ini masih menjadi objek gitu. Ya. Dan seterusnya. Nah, kita yang seharusnya adalah syuhada ala nas, kita ya, justru an-nas syuhada alaina. Nah, ini menjadi PR bersama. Kita baca terjemahnya coba ya. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang dulu kalian ya menghadap kepadanya illa lina'lama may yattabi'ir rasula. Illa lina'lama may yattabi'ir rasula. Kecuali ya agar kami mengetahui siapa saja yang mengikuti rasulnya. Jadi ketika Allah menyuruh Rasulnya untuk menghadap kiblat ke Masjidil Haram, maka siapa sih yang ikut? Nah, maka orang munafik itu kelihatan. Orang Yahudi yang ada yang sudah masuk Islam keluar. Nah, orang yang imannya masih ragu ya, antara meninggalkan iman atau memperkuat iman. Nah itu ya, salah satu ujian daripada syariat itu. Lina'lama may yattabi'ir rasula mimman yanqalibu ala akibai, ya, dari orang-orang yang balik ke belakang, ya, murtad kembali. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sungguh ya perpindahan kiblat itu berat kecuali orang yang Allah beri hidayah. Dan begitulah segala ketaatan itu berat kecuali yang Allah kasih hidayah. Nah itu tadi ayyuwaffiqahu, yaitu Allah istakmalah menggunakan kita, memberikan hidayah kepada kita. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah itu menyia-nyiakan iman kalian. Ya. Iman sekecil apapun akan Allah berikan hadiah. Bahkan niat sekecil apapun Allah akan tunjukkan. Ini ada kisah yang diceritakan oleh ya, Ramadan Al-Buti ya. Dia nukil dari kitabnya Ibnul Jauzi dan Ibnu Qudamah gitu. Di kitabnya itu ada seorang nenek-nenek ya, Ahlul Bait, mengaku Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, datang kepada seorang syekh. Syekh, tolong bantu kami ini Ahlul Bait katanya. Maka syekhnya itu nanya, apa buktinya kamu Ahlul Bait? Apa buktinya kamu keluarga Rasulullah? Saya nggak punya bukti gitu. Kalau syekh mau nolong saya silakan, kalau enggak ya saya nyari yang lain gitu. Akhirnya syekh perlu bukti kan, nggak mau nolong, mau bukti dulu. Lalu dia datang ke orang lain. Orang ini ternyata orang Majusi, non Muslim ya. Dia tanya, bilang, tolong saya, kami ini keluarga Rasulullah. Tapi orang Majusi itu ya, karena suka dengan Islam gitu ya, akhirnya dia bantu tanpa meminta bukti. Nah suatu malam syekhnya ini mimpi. Saya melihat ya, di mimpinya dia itu melihat suasana ya, hari kiamat. Nah di situ Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya.
Maka dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah berilah saya syafaat karena saya ini umat engkau. Saya ini umat engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, apa buktinya kamu umat saya? Lalu ketika bangun dia sadar gitu. Dengan yang barusan ya minta tolong, mengaku keluarga Rasul minta tolong dan dia minta bayinah. Ini seakan-akan teguran langsung gitu. Akhirnya orang itu, syekh itu nyari ya Ahlul Bait tadi gitu. Ternyata Ahlul Bait itu sudah ditolong oleh yang Majusi tadi ya. Dan dia dapati orang Majusi tadi sudah memeluk Islam ya. Sekeluarganya sudah masuk Islam. Lalu Ahlul Baitnya tadi mau diminta oleh syekh tadi, kata Majusi tadi tidak, ini hak saya katanya. Akhirnya keluarga Rasulullah itu dibantu beliau. Nah ini padahal niat kebaikan nolong orang, itu Allah kasih udah. Nah inilah ya, maka Allah lidhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah ini karena orang ketika kiblat itu dialihkan ke Mekah, ke Ka'bah, orang menganggap terus gimana dong ya umat Islam yang sudah meninggal gitu kan, yang sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, berarti mereka tersesat dong. Nah dibantah oleh ayat ini. Wa maka Allah lidhi'a imanakum. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Sungguhnya Allah ya itu sangat ya penyayang, santun ya terhadap manusia. Ya. Nah di sini ada satu ya, riwayat ya. Di sini diceritakan bahwa tidakkah kalian ya melihat seorang ibu ya yang ya dia sedang memeluk anaknya dan di hadapannya ada api ya. Apakah ibu itu akan ya melepaskan anaknya ya membiarkan anaknya ya, tidak memeluknya dan ya membiarkan anaknya itu terjerumus kepada api itu ya. Maka para sahabat menjawab tidak ya. Maka ketahuilah kata Rasulullah bahwa Allah itu lebih penyayang daripada seorang ibu terhadap anaknya itu ya. Nah itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa kita minta, dan kita tidak ada apa-apanya dan tidak memiliki bekal apa-apa untuk kembali ya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka itulah doa yang Nabiullah Adam baca, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Jadi kalau bukan ampunan dan kasih sayang Allah ini kita ya tidak akan bisa masuk surga lagi. Kata Kiai Zainuddin, kalau Nabi Adam karena satu kesalahan ya, itu dikeluarkan dari surga. Udah di surga gara-gara satu kesalahan dikeluarkan gitu. Nah kalau kita udah di luar ya, di luar surga, kesalahannya nggak hanya satu, ya. Berkali-kali banyak sekali gitu. Ya. Itu pun maunya masuk surga. Maka logikanya di mana gitu? Yang sudah di dalam satu kesalahan dikeluarkan, yang banyak mau masuk. Nah makanya kalau bukan ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah
Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu warzuqna tadabburahu warzuqna hifdhahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma ati nufusana wa nufusa azwajina wa nufusa dhurriyyatina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala imanik, tsabbit qulubana ala istiqamah ala sabilik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.